Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara sekalian, semua yang ada di rumah. Saya kembali lagi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya percaya di tahun yang baru ini ada sukacita yang melimpah-limpah. Amin. Dan biarlah kita percaya bahwa Allah kita yang namanya Yesus Kristus, Dia memberikan pengharapan yang baru di tahun baru ini. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita untuk datang ke hadirat Tuhan, masuk dengan hati yang penuh sukacita, dan kita mau nyatakan dalam hati kita terus bersorak-sorai bagi nama Dia. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mari nyatakan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Yes, amen. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yes, amen. Haleluya. Mari lebih lagi datang ke hadiratnya dengan sukacita, kasih senyuman yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Oh haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yes Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Oh haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian
anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Saya percaya saudara, awal tahun yang baru ini, biarlah kita tetap mempunyai pengharapan yang baru. Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita bersyukur kita punya Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hebat, yang besar. Tetapi dia mau turun ke dunia, dia mau lahir buat kita, di hati setiap kita. Dan pada tahun yang baru ini, saya percaya setiap kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mari sambut Yesus, sambut dia di dalam hati kita, sambut di dalam kehidupan kita di tahun ini. Saya percaya Tuhan memberikan anggur minyak yang baru. Tuhan memberikan begitu banyak hal yang berkat yang melimpah buat kita. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya, dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambut Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yes, Tuhan. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia Yesus. Amin. Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia Yesus, dia Yesus. Amin Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku,
Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan Yesus. Ya la 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 ya seye. Kita la 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 ya bo. Shika la 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 ya seye la la basane. Haleluya. Shika la 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 ya la ya sana ya ramo. Haleluya. Syukur. Shikaralama syandarata kayarala yase. Haleluya. Haleluya Tuhan. Syukur bagi namamu Tuhan, kami naikkan Tuhan. Hanya karena namamu lah Tuhan kami boleh hidup Tuhan. Hanya karena anugerahmu lah Tuhan Yesus kami boleh ada sampai pergantian tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus mau menyerahkan hidup kami Tuhan Yesus di tahun ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam tangan-Mu lah Tuhan kami boleh memperoleh pengharapan yang pasti Tuhan. Terima kasih Bapa buat anggur minyak yang baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat tahun yang baru ini ke depannya kami percaya Engkau menggenggam seluruh kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau melawat hati kami. Kami mau mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Yang siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, bicaralah kepada kami. Kami siap mendengar Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada jemaat MDC Bogor, MDC Depok, dan Tangsel. Saya berharap kita tetap di dalam keadaan sehat sejahtera, di dalam keadaan semangat dan sukacita. Mari kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih di tahun yang baru ini kami tetap masih boleh beribadah. Ini adalah anugerah dari-Mu. Tuhan, kami mau memfokuskan hati kami hanya kepadamu. Buatlah ya Bapa, firman-Mu Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami. Urapilah baik hamba baik jemaat yang mendengar. Supaya Tuhan kami tetap terhubung dengan Engkau. Supaya hidup kami bangkit dan bersinar di tahun ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, saya memilih judul Connected to God atau terhubung dengan Tuhan. Tema besar kita pada tahun ini adalah Arise and Shine. Arise and Shine artinya adalah bangkit dan bersinarlah. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi saudara, pada tahun ini meskipun dunia masih gelap, meskipun dunia masih membingungkan, saudara, kita sebagai anak Tuhan, mari kita rise and shine. Kita bangkit, kita jangan hanya melulu melihat masalah kita, tapi mari kita bangkit, kita bersinar demi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya akan bercerita. Nah, ini saudara tentu udah kenal ya. Alat ini namanya vacuum cleaner. Nah, ada seorang penjual vacuum cleaner yang sedang mendemonstrasikan kepada seorang ibu. Dengan bangganya dia bilang, "Ibu, ini alat saya ini yang tercanggih. Jadi dia bukan hanya bisa menyedot debu, tapi dia juga bisa menyedot butiran tanah." "Oh begitu," kata si ibu. "Iya, saya akan coba ya. Kalau sampai alat saya nggak bekerja, maka nanti ibu akan saya bayar." "Wah," kata si ibu, boleh coba, boleh coba." Terus kemudian dia tebarkan butiran tanah di karpet si ibu. Lalu kemudian dia buka alatnya, dia colokkan ke steker listrik saudara. Nah kemudian dia coba. Tapi ternyata saudara, mesin itu nggak jalan saudara. Wah, dia mulai panik ya. Lalu ternyata ibu itu bilang, "Wah Pak,
sayang, listrik di rumah saya ini padam. Nah, saudara lihat, alat apapun, secanggih apapun, apabila tidak terhubung dengan sumbernya, maka dia tidak akan berfungsi. Jadi alat semodern apapun, apabila listrik tidak nyala alias listrik padam, saudara, pasti dia nggak akan berfungsi apa-apa. Saudara, kita lihat lagi penelitian yang selanjutnya. Ternyata dari hasil penelitian, rata-rata orang Indonesia menggunakan waktu dengan internet sebanyak 8 jam per hari. Bayangkan saudara, 8 jam per hari. Saya ingin bertanya, apakah saudara sudah menggunakan waktu 1 jam saja per hari bersama Tuhan Yesus kita? Apakah di tengah lockdown ini kita sudah menggunakan waktu 1 jam saja per hari terhubung dengan Tuhan Yesus kita? Jawaban ada pada kita masing-masing, saudara, dan itu menentukan kerohanian kita. Kita baca, saudara, ayat mengenai terhubung dengan Tuhan ini di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat dari ayat ini, Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Apabila kita terconnected dengan pokok anggur, apabila kita mendapat makanan yang cukup dari pokok anggur, maka ranting itu akan menghasilkan buah, saudara. Dan buahnya itu adalah banyak, saudara. Nah, sekarang kebalikannya, saudara. Kita periksa kepada diri kita masing-masing selama masa pandemi ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau penyakit COVID aja, saudara, ada gejala-gejalanya, maka saudara, ada juga tanda-tanda putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Apa, saudara? Tandanya itu, yang pertama, tidak ada gairah rohani seseorang untuk bertemu dengan Tuhan. Nggak ada gairah lagi, saudara. Mau ibadah online pun dipaksa-paksa. Mau ibadah online pun tidak menentu. Mungkin hanya sekedar melihat, saudara, di YouTube. Mungkin saudara ikutan doa di YouTube sambil saudara mencuci pakaian atau sambil makan dan sebagainya. Saudara, itu berarti nggak ada gairah untuk bertemu dengan Tuhan, saudara. Nah, kemudian yang kedua, tidak mau lagi mendengar atau tidak peka terhadap suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Jadi kalau dulu kita demikian sensitif terhadap suara Roh Kudus, kita juga langsung taat kepada suara itu. Mungkin sekarang kita udah males itu mungkin suara dari mana ya? Males saya mau menjalankan suara hati saya sendiri. Nah, saudara, ini adalah tanda putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mulai mengabaikan perintah Tuhan, saudara. Tuhan mungkin berbicara apa, walaupun hal itu yang sederhana, tapi saudara, kita mulai mengabaikannya. Kita mulai berkata, Tuhan gak sesuai dengan zaman ini, gak cocok kehendak Tuhan itu dengan kehendak kita, gak cocok dengan keinginan saya, gak cocok dengan situasi saya, dan sebagainya. Akhirnya saudara, kita mulai mengabaikan. 3 tanda inilah yang menandakan bahwa hubungan kita mulai putus dengan Tuhan. Yaitu kita nggak ada gairah lagi bertemu dengan Tuhan, nggak seperti dulu, saudara. Terus nggak mau lagi atau nggak peka lagi terhadap suara Roh Kudus, dan kemudian mulai abaikan perintah Tuhan. Nah, sebaliknya, saudara, hal yang positif jika kita, saudara, terhubung, connected to God, terhubung dengan Tuhan sebagai pokok anggur kita. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi yaitu kita akan menghasilkan hidup di dalam kebenaran. Jadi hidup kita tambah dibenarkan, tambah hidup dalam kebenaran. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran
di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara lihat, ketika kita terhubung dengan pokok anggur kita, yaitu Yesus Kristus, maka saudara, rohani kita pun, karakter kita pun, hati dan pikiran kita pun semakin lama semakin diubah, bertumbuh ke arah Yesus yang merupakan pusat hidup kita. Dan kemudian saudara, yang kedua hasilnya yaitu menghasilkan fungsi yang benar. Kalau tadi hidup yang benar, maka yang kedua adalah fungsi yang benar. Sesuai dengan Yohanes tadi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat di sini, fungsi kita pun menjadi hidup kita pun, saudara menjalani hidup kita pun akan menjadi benar, saudara, akan bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita nggak akan sia-sia, saudara. Sukacita kita juga akan nampak, saudara. Bahkan sukacita itu, kebahagiaan kita bisa alirkan kepada orang lain, sehingga kita apa, saudara? Arise and shine di dalam Tuhan. Mari kita lihat foto-foto berikut ini, saudara. Ini adalah foto dari seorang motivator Kristen yang terkenal, namanya Joni Eareckson Tada. Jadi dia seorang wanita, saudara ya, meskipun namanya Joni Eareckson Tada. Dia dari Amerika, saudara. Papahnya itu seorang atlet yang terkenal juga. Dia hidup di dalam keluarga atlet, maka dia senang olahraga, dan dia adalah seorang penunggang kuda yang handal. Di samping itu dia bisa main lari, saudara, atletik, dia juga bisa berenang, saudara, dan sebagainya. Pada suatu hari, saudara, hidupnya yang penuh semangat dan ceria itu, saudara, berakhir ketika pada suatu hari dia itu, saudara, pergi berenang. Jadi dia suka berenang, dia berenang di laut, saudara. Dan pada hari itu, saudara, dia, saudara, mau terjun dari batu karang ke dalam laut. Dia pikir laut di situ itu, saudara, dalam, saudara. Ternyata ketika dia terjun, lautnya dangkal. Lautnya dangkal dan di bawahnya banyak batu-batu karang. Saudara, apa yang terjadi? Langsung Joni Eareckson Tada mengalami kecelakaan total, saudara. Di punggungnya, semua saraf di punggungnya, saudara, mulai dari kepala belakang sampai, saudara, kakinya, saudara, semua lumpuh, saudara. Jadi semua saraf dan peredaran darahnya mengalami kecelakaan yang berat, saudara. Akhirnya, saudara, dia dibawa ke rumah sakit dan berkali-kali, saudara, dioperasi, saudara. Tetapi hasilnya yaitu, saudara, dia tetap lumpuh, saudara. Saudara, kita lihat foto berikutnya di mana dia dioperasi berkali-kali. Dan dalam keadaan lumpuh, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur ataupun dia duduk di kursi roda, saudara. Semua lehernya nggak bisa digerakkan, tangannya nggak bisa digerakkan, kakinya juga nggak bisa digerakkan. Semua, saudara, jari-jarinya pun, saudara, nggak bisa digerakkan karena mengalami kelumpuhan total, saudara. Dari situ, saudara, dia merasa hidupnya hancur, saudara. Dia sekarang pakai kursi roda dan dia bilang, hidup saya hancur sejak saya mengalami kecelakaan itu, saudara. Dia mengalami berkali-kali pengen bunuh diri, saudara. Jadi ini dia suka menjatuhkan dirinya. Dia pengen bunuh diri, saudara. Bahkan dia sempat bilang sama dokternya, dokter, bunuh saja saya, suntik saja saya, suntik mati. Saya sudah tidak ingin hidup lagi. Untuk apa saya hidup kalau saya hanya menjadi seorang yang lumpuh? Saudara, dia demikian putus asa. Selama berapa tahun, saudara, dia putus asa? Selama 3 tahun, saudara. Sampai suatu hari, saudara, seorang temannya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, yaitu apa, saudara? Yesus Kristus datang untuk memberi sukacita sejati. Yesus Kristus datang supaya hidup kita diselamatkan, supaya hidup kita mempunyai pengharapan. Yesus itulah pokok anggur yang benar, saudara. Dan sejak itu, saudara, hidupnya
dia persembahkan kepada Tuhan. Joni sangat terconnected dengan Allahnya. Tiap hari saudara, dia punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Dia merasakan Yesus sebagai sahabatnya yang sejati saudara. Sampai akhirnya hidupnya dipulihkan, bahkan dia bisa menjadi berkat bagi teman-temannya. Kalau kita lihat lagi fotonya saudara, dia kemudian doa sama Tuhan. Tuhan, aku lumpuh, aku gak bisa ngapa-ngapain dengan seluruh tubuhku. Tuhan memberi hikmat, kamu bisa gunakan mulutmu. Dan apa saudara yang dia lakukan? Dia mulai belajar melukis saudara. Waktu kecil mungkin dia pernah coba-coba menggambar, melukis. Dan pada saat ketika dia udah diselamatkan oleh Yesus, ketika dia mau arise and shine, Tuhan ingatkan, mulai melukis. Kamu mulai melukis. Dan dia mulai melukis saudara. Dan hasil lukisannya saudara, itu kalau orang lain melihat, kalau orang lain juga ada yang mau membeli, mereka merasa benar-benar ini dari seorang yang hidupnya udah diubahkan, yang membawa manfaat bagi orang lain. Saudara lihat, ini dia menikah saudara dengan seorang temannya juga yang satu iman saudara, ya, bagaimana walaupun lumpuh dia bisa menikah saudara. Dan setelah itu saudara, dia mulai ikutan lagi saudara. Mungkin itu adalah olimpiade untuk orang-orang cacat dan sebagainya. Dia bersemangat lagi saudara. Karena apa? Dia mau arise and shine. Dia terconnected dengan Tuhan Yesus. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Dia pun saudara mulai ikut melayani orang-orang cacat yang lain saudara. Dia nggak tinggal diam, dia mau arise and shine. Kita lihat lagi, dia melayani juga saudara, ibu-ibu ataupun orang-orang miskin, dan dia melayani orang-orang yang cacat. Saudara lihat ya, banyak sekali orang yang dia layani. Dan akhirnya dia menjadi pembicara yang terkenal saudara. Ini dia sekarang ini saudara, kalau dia itu saudara tampil saudara, kalau dia itu tampil saudara, itu benar-benar orang tuh terkesima. Dia itu suka senyum. Dia itu saudara betul-betul membawa semangat bagi orang lain. Ketika dia tampil, dia senyum. Oh saudara, orang tuh udah bertepuk tangan saudara menyambut kehadiran dia. Ini yang disebut terconnected dengan Tuhan, menghasilkan satu, tadi kehidupan yang benar. Dua adalah fungsi yang benar, seperti Joni Eareckson Tada ini saudara. Nah, kalau begitu bagaimana supaya saya terhubung? Pertanyaannya ada 5 saudara. Yang pertama yaitu kita butuh sumbernya, ya enggak saudara? Seperti vacuum cleaner tadi, kita butuh sumbernya. Sumbernya tidak lain adalah Yesus sendiri. Jikalau pada saat ini ada saudara yang masih meragukan kasih Yesus, ada saudara yang udah lama terhilang dari Tuhan Yesus, hari ini saya menantang saudara. Supaya apa saudara? Supaya saudara kembali kepada Yesus. Terima dia saudara. Percaya, undang dia masuk di dalam hati saudara. Karena dia adalah sumber di mana hidup kita bisa dipakai olehnya menjadi rise and shine. Seperti Joni Eareckson Tada tadi. Yang kedua, supaya bisa terhubung, kita butuh komunikasi. Di mana-mana saudara. Entah itu suami istri, entah orang tua anak, entah 2 orang teman dan sebagainya. Kalau kita nggak suka komunikasi, tentu aja saudara kita nggak terhubung, kita akan jauh dengannya, kita akan menjadi biasa-biasa saja dengannya. Sama dengan Tuhan kita. Bagaimana saudara caranya? Tuhan berbicara kepada kita melalui apa saudara? Saya dulu udah jelaskan, melalui firman Tuhan, melalui hati nurani kita yang udah percaya kepada Yesus, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, melalui nubuatan, melalui mimpi saudara. Tuhan bisa berbicara lewat cara-cara tersebut. Nah, itu dari Tuhan kepada kita. Lalu dari kitanya gimana saudara? Kita juga bisa berbicara kepada Tuhan melalui doa saudara. Jadi perenungan firman Tuhan dan doa adalah syarat mutlak
supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan kita. Yang berikutnya lagi, bagaimana supaya kita bisa terhubung? Yaitu saudara, harus ada pengisian ulang terus menerus saudara. Bayangkan kalau saudara punya HP, tetapi saudara casnya itu hanya sesekali saja. Atau misalnya, wah udah deh aku nggak cas dulu deh. Tiba-tiba saudara listrik mati. Nah tentu aja HP saudara nggak bisa berfungsi. Atau ngecasnya itu nggak rajin saudara. Tiba-tiba pas diperlukan, ya ini udah low bat saudara dan sebagainya. Sama saudara, kerohanian kita pun gitu. Harus diisi ulang terus menerus dengan rutin, dengan continue saudara. Sehingga pada saat diperlukan saudara, itu langsung kita bisa terkoneksi, kita bisa merasakan manfaatnya saudara. Sebaliknya saudara, apabila saudara nggak pernah terus menerus mengecas ulang saudara, itu berbahaya sekali bagi kerohanian kita. Yang keempat, yaitu merenungkan firman Tuhan dan menerapkannya. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 33 sampai 37, nanti saudara baca ketika saat sel group ayat ini. Di sini saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Daud itu suka sekali, gemar sekali akan firman Tuhan. Dan dia gemar sekali terkonektif dengan Tuhan. Akibatnya apa saudara? Akibatnya dia hidupnya selalu dituntun oleh Tuhan. Hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita lihat lagi saudara, kesimpulannya saudara. Mari kita bangkit dan bersinar saudara. Kita arise and shine saudara dengan Tuhan saudara. Kita terkonektif sungguh-sungguh saudara dengan Tuhan. Karena itulah yang sangat diperlukan saudara dalam zaman akhir seperti ini saudara. Mari saudara sama-sama di tahun yang baru ini saya ajak saudara untuk rise and shine, ikutin terus ibadah online dan kesan online. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, walaupun singkat, biar firman-Mu ini Engkau urapi, berbicara dengan cara-Mu yang ajaib. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tadi kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini saudara, di tahun yang baru ini kita juga akan mendengar kesaksian dari teman pelayanan kita, yaitu Eva Iswayanti. Dia akan bercerita, akan sharing bagaimana Tuhan sudah menolong hidupnya melewati masa-masa yang berat di dalam hidupnya. Dia juga mau arise dan shine karena kita percaya di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan tolong hidup kita. Mari kita dengar sharing dari Eva. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat MDC Bogor, Depok dan Tangsel. Saya Eva, Jemaat Bogor. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai saya ketika saya dalam proses penyembuhan penyakit tumor rahim. Jadi tanggal Agustus, sekitar awal-awal Agustus tanggal 1 ketika persiapan pernikahan adik saya tiba-tiba perut saya bengkak dan kaki kiri saya bengkak gitu, bengkak sekali, dan saya ke dokter dan dokter internis meng-USG perut saya. Tidak ada apa-apa karena ternyata perut saya itu penuh dengan cairan gitu, dan akhirnya saya diberi obat supaya cairannya keluar. Setelah agak kempes, dokter internis malah merujuk saya ke dokter kandungan. Saya agak kaget tuh, udah mulai down, dan ketika di dokter kandungan meng-USG lagi, cek darah gitu. Akhirnya dokter memberitahu bahwa di rahim saya ada massa tumor sebesar kira-kira 7-8 cm dan miom banyak bertumpuk-tumpuk seperti anggur gitu. Akhirnya dokter bilang, nih kamu harus ke rumah sakit Fatmawati, saya akan rujuk ke sana. Kalau kamu punya BPJS, gunakan BPJS kamu karena biayanya akan sangat mahal. Mumpung kamu masih bisa jalan gitu, karena ada titik di mana kamu akan tidak kuat gitu. Sekarang aja perut kamu sudah besar gitu.
Akhirnya saya pergi ke Rumah Sakit Fatmawati dan Bapak Ibu Saudara ternyata prosesnya tuh nggak gampang gitu ya. Saya dari mulai Agustus akhir ya, September sampai Oktober sampai November tuh saya hampir setiap minggu tuh bolak-balik gitu ya. Saya harus cek darah lagi, balik lagi ke dokter kandungan, ke dokter internis lagi, cek darah lagi, hampir setiap minggu gitu. Bisa dibayangkan pada saat musim pandemi gini, orang di kerumunan aja takut. Saya malah ada di kerumunan orang sakit di Rumah Sakit Fatmawati. Dan sampai akhirnya awal November saya diharuskan ke dokter jantung. Dan dinyatakan bahwa jantung saya juga bengkak gitu. Wah, saya udah down banget tuh. Saya bilang, aduh Tuhan kenapa gitu kan. Akhirnya saya tanggal sekitar November itu saya udah mulai nggak bisa tetap beraktivitas, tapi saya mulai kesakitan gitu. Perut saya udah besar sekali, seperti orang hamil 9 bulan, dan saya udah mulai nggak bisa makan, minum juga sakit, makan itu sedikit aja sakit, rasanya nyesek gitu, jantung saya sakit, dada saya sakit gitu. Akhirnya saya berdoa, saya terus berdoa, teman-teman dari tim Penuh Syafaat juga mendoakan saya, karena walaupun sudah mondar-mandir rumah sakit, ternyata jadwal operasi saya nggak kunjung datang gitu. Nah, berdoa akhirnya tiba-tiba tante saya tanggal 6 November itu telepon gitu. Nanyain gimana kemarin pernikahan adik kamu, karena beliau kan sudah tua jadi nggak bisa hadir. Saya bilang puji Tuhan lancar. Akhirnya nanyain kabar saya cerita bahwa saya sedang sakit begini gitu. Terus tiba-tiba dia memutuskan bahwa itu nggak bisa lama-lama gitu. Kamu kenapa nunggu jadwal BPJS operasi, belum tentu sampai 2-3 bulan lagi kamu dapat jadwal operasi gitu. Minggu depan kamu harus operasi. Dan saya bilang saya adanya nih dan BPJS aja gitu. Saya nggak punya uang sebesar yang kalau saya harus operasi tunai, yaitu sekitar 50 sampai 60 juta gitu. Terus tante bilang, coba kamu tanya berapa dan kamu ikutin supaya kamu sekitar minggu depan kamu harus operasi, itu kondisi kamu tuh udah parah. Dan akhirnya saya disuruh untuk ikut semua tes-tes gitu ya, tes swab, tes HIV, tes hepatitis, persyaratan untuk operasi. Dan saya agak deg-degan jujur, karena selama ini kan bolak-balik rumah sakit gitu, tapi puji Tuhan hasil tes saya semuanya negatif gitu. Terus kembali lagi saya harus balik lagi ke dokter jantung karena jantung saya bengkak. Saya harus tes echo gitu, tes echo. Dokter jantung bilang saya harus tes paru-paru karena kayaknya napas kamu udah nggak bagus nih. Karena posisi perut gede, jantung gencet gitu, cairan. Dan paru-paru saya dicek lagi. Akhirnya tanggal 16 saya cek jantung, cek paru-paru, dan itu satu proses yang luar biasa membuat saya jujur agak down banget ya hari itu. Dan malam hari saya baru diputuskan bisa operasi setelah saya ngadep dokter anestesi. Tanggal 17 saya siang hari, tanggal 16 walaupun keadaan saya udah agak parah pun saya tetap disuruh pulang. Besoknya siang hari saya balik lagi ke rumah sakit dan hampir saja tidak jadi operasi karena tim dokter yang akan ngoperasi ternyata belum siap, saking cepetnya tuh tanggal 16 ke tanggal 17. Tapi dokter ahlinya sudah siap gitu. Dan akhirnya saya dioperasi selama kurang lebih 3-4 jam ya gitu, dan saya 1 hari di ruang high care unit dan 3 hari dirawat. Kemudian saya menjalani perawatan di rumah. Saya bersyukur saya bisa menjalani proses operasi dan Tuhan menyediakan dana-dana yang dibutuhkan untuk operasi sekitar habis 50 juta lebih gitu ya. Dan Tuhan sediakan semua itu. Saya bersyukur karena Tuhan tempat saya berharap menyediakan dari tante saya yang saya jarang sekali berkontak dengan dia dan dia menyediakan semua itu. Terus kemudian pada tanggal 30 November saya kontrol, ternyata memang di dalam rahim saya itu, kenapa rahim saya diangkat, karena memang itu ternyata tumor ganas atau kanker. Dan saya di bulan-bulan tahun 2021 itu saya tetap harus kemoterapi lagi untuk supaya akar-akarnya bersih. Tapi saya percaya ketika Tuhan sudah memulai di dalam saya, Dia juga akan menyelesaikannya dengan tuntas. Demikian kesaksian saya tetap mengajak Bapak Ibu terus berharap kepada Tuhan apapun pergumulan kita. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya percaya pujian penyembahan serta firman Tuhan yang sudah kita dengar akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sebagai ucapan syukur untuk perpuluhan, persembahan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja, bisa Bapak, Ibu, atau saudara kirim atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara.
Untuk perpuluhan, persembahan juga dapat dilakukan dengan transfer melalui OVO dan GoPay dengan men-scan QR yang ada di layar Bapak dan Ibu Saudara, atau menggunakan nomor akun 08179882 628. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan untuk kita berkumpul di gedung gereja. Karena itu, ibadah dan kegiatan gereja lainnya diadakan secara online. Ibadah Sabtu tanggal 9 Januari dapat diakses melalui channel YouTube MDC Bogor Online pada pukul 17.00 WIB. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Darmana. Doa Jemaat Rabu Online rutin diadakan setiap hari Rabu malam pukul 18.30 WIB. Doa dapat diikuti oleh seluruh jemaat Bogor, Depok, dan Tangsel. Meeting ID dan password Zoom tertera di layar Bapak dan Ibu Saudara, serta link YouTube akan dibagikan melalui grup Kesan. Doa Fajar Online rutin diadakan setiap hari Senin pukul 05.30 WIB. Doa dapat diikuti oleh seluruh jemaat Bogor, Depok, dan Tangsel. Meeting ID dan password Zoom tertera di layar Bapak Ibu. Jangan lupa, kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Dan setiap kesan, ayo melakukan penjangkauan jiwa baru, seperti yang dilakukan oleh kesan yang lainnya. Kita tetap menjangkau walaupun masa pandemi. Jika ada kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Telah dibuka kelas DK untuk Bogor, Depok, dan Tangsel yang akan dimulai pada tanggal 17 Januari 2021. Pelajaran ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui Zoom. Pendaftaran terakhir tanggal 16 Januari 2021 melalui pemimpin kesan atau sekretariat. Biaya pendaftaran bisa Bapak Ibu lihat seperti yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Agnes Tupamahu. Saya ikut DK di Bogor, angkatan ke-60. Latar belakang saya terlahir dari keluarga Kristen yang aktif melayani, yang aktif melakukan kegiatan gereja, tapi tidak mengerti sama sekali apa arti pelayanan yang sebenarnya. Saya dulu pernah sekolah Alkitab. Saya dan suami bergabung di MDC Bogor dengan cara searching di Google. Dan kami aktif dalam kesan dan kebaktian di tempat ini. Dan saya memutuskan untuk ikut DK dengan kemauan sendiri. Ketika saya ikut DK, ada hal-hal rohani yang saya dapatkan. Hati saya benar-benar dibentuk Tuhan. Hati saya dilembutkan Tuhan. Dibentuk seperti gelas yang siap diisi dengan air. Semua pelajaran DK sangat luar biasa. Namun ada satu yang sangat berkesan di hati saya, yaitu dari pelajaran MKA, menghadirkan kerajaan Allah. Bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Bukan hanya sibuk dengan kegiatan rohani, kegiatan gereja. Tapi harus sibuk dengan perubahan karakter kita. Harus sibuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya semakin aktif kunjungan dengan kesan saya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari ikut dalam kelas DK. Pasti ada pengalaman-pengalaman rohani di sana. Selamat bergabung di kelas DK selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Metieni. Saya mengikuti DK angkatan 60 di Bogor. Saya menikah, suami pertama orang Jepang. Sekarang suami saya sudah meninggal. Saya menikah yang kedua kali dengan orang Swiss dan sudah bercerai. Dulu saya Kristen KTP. Saya tahu hanya namanya Tuhan Yesus saja. Saya pergi ke dukun, saya pergi ke paranormal, saya takut mati. Hidup saya kosong, hanya ngejalanin saja. 22 tahun saya hidup di Swiss dan saya memutuskan
kembali ke Indonesia. Saya janji setiba saya di Indonesia, saya mau mencari Tuhan yang benar. Saya diajak teman ke MDC. Saya mengikuti Alpha dan Deka. Di Deka, pelajaran 1 tentang keselamatan. Saya baru tahu keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus, bukan paranormal dan dukun. Saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Yesus tinggal di hati saya. Saya yakin menerima hidup kekal dan tidak takut mati. Saya merokok 52 tahun dan susah untuk dilepaskan. Sebelum pelepasan, saya berdoa dan puasa. Kebesokannya, saya lepas rokok sampai sekarang. Ayo Bapak Ibu ikut Deka, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah tiba di akhir daripada ibadah online kita pada hari ini. Dan ini adalah awal dari tahun yang baru. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Tetap beribadah dan tetap melayani dengan semangat dan sukacita. Kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, karena Dia Allah yang baik bagi kita semua. Mari kita nyanyikan satu lagu dulu sebelum kita tutup di dalam doa ibadah pada hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapan kita hanya di dalam Yesus, ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dalam doa, Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami memasuki tahun yang baru. Kami masih boleh beribadah lagi kepadamu Tuhan. Sekalipun lewat online, hati kami Tuhan mau tetap teguh di dalam panggilan-Mu kepada kami sekalian. Hati kami mau tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya
di tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Kalau dari dulu Engkau yang selalu menyertai kami. Sampai detik ini pun kami katakan tetap Ebenezer. Tuhan Yesus tetap menolong sampai di sini dan seterusnya. Kami percaya Tuhan, berkat di tahun ini Tuhan, sekalipun kami belum mengerti apa yang terjadi di depan kami, tapi berkat-Mu, berkat rohani, berkat jasmani selalu ada, mencukupi Tuhan apa yang kami perlu, bukan hanya keperluan jasmani, terlebih keperluan jiwa kami, mental kami. Kami percaya hanya bersama Engkau kami bisa menghadapi segala rupa keadaan. Tuhan Yesus yang menyertai. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami semua umat-Mu. Baik Tuhan yang menjadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, semua anak-anak sampai anak-anak yang terkecil. Ya Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dengan mengangkat tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu berkat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga, dilindungi, dijauhkan dari segala virus-virus dan penyakit Tuhan Yesus. Darah Yesus melindungi seluruh keluarga kami. Demikian juga ya Bapak, semua usaha kami diberkati Tuhan. Sehingga ada keberhasilan dan kecukupan bagi hidup kami sehari-hari. Bahkan kami menjadi berkat bagi orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus